Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi atafa'ana al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Diberikan nikmat iman, Islam, serta kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW yang kelak kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Teriring doa syukur kami, alhamdulillah, jazahumullahu khair. Anak-anakku sekalian, di bulan Ramadan ini tanpa terasa kita sudah memasuki 10 hari terakhir dari rangkaian bulan Ramadan. Gak kerasa ya, ternyata sudah cepat seperti itu. Perlu diketahui oleh anak-anakku sekalian dan para pemirsa semuanya, di dalam bulan Ramadan ini, di dalam 10 hari yang akhir, ya 10 malam yang akhir, itu terdapat satu malam yang apabila kita bisa beramal soleh di malam tersebut, Allah berikan pahala, Allah berikan kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan, atau kurang lebih 83 tahun lah. Biasa kita kenal dengan istilah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh rahmat, malam penuh ampunan dari Allah. Dalam surat Al-Qadar ayat 3 dijelaskan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka anak-anakku semuanya dan para pemirsa sekalian, siapa saja yang beribadah, mengoptimalkan ibadah di malam itu, dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Perlu diketahui, di dalam surat Al-Qadar dijelaskan ayat 4, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin. Pada saat malam Qadar itu, para malaikat termasuk malaikat Jibril warruh, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim, turun ke bumi, turun ke langit bumi atas izin dari Allah. Para malaikat menebarkan kebaikan, menebarkan kodar-kodar, membagi takdir, menyebarkan kedamaian, dan Allah membuka pintu-pintu rahmat, Allah membuka pintu ampunan bagi hamba-hambanya yang mau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Maka sangat eman-eman sekali, sangat sia-sia apabila kita melewatkan malam tersebut. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah dan para pemirsa sekalian, kemudian muncul pertanyaan, kapan sih Lailatul Qadar itu? Nah ini, jadi di antara 10 malam yang akhir itu ada satu malam aja. Lailatul Qadar itu hanya satu malam. Rasulullah tidak menyebutkan secara spesifik tentang tanggalnya, tetapi dalam hadis beliau menyampaikan, taharrau Lailatul Qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Nabi menyampaikan, taharrau, goleo, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil pada 10 malam yang akhir. Jadi tidak dijelaskan, oh malam sekian, tidak. Maka anak-anak sekalian, kita dianjurkan untuk lebih giat beribadah, terutama pada malam-malam ganjil di 10 malam yang akhir di bulan Ramadan, seperti malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29. Mumpung kita diberi waktu libur oleh pemerintah yang cukup panjang, ya kan, libur kita cukup panjang, jadi kita bisa optimalkan malamnya untuk gedodor, untuk takarub inallah, mempersungguh mencari malam Qadar tersebut. Kemudian bagaimana
cara Rasulullah menghidupkan malam-malam tersebut? Dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha disebutkan seperti ini. Dalam hadis riwayat Bukhari, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asru saddal manzah wa ahyal lailah wa iqadal ahli. Ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah mengencangkan ikat pinggang. Artinya Rasulullah dalam 10 malam yang akhir di Ramadan, beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah, nemen-nemeni. Kemudian wa ahya lailah, menghidup-hidupkan malamnya. Artinya menghidupkan malamnya itu bukan lelean, begadang yang gak jelas, tapi ibadah, full untuk ibadah. Wa aiqadha ahlah, dan membangunkan keluarganya untuk beribadah bersama. Ada dalam hadis riwayat Bukhari. Di sini kita belajar anak-anak bahwa untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, kita harus meningkatkan ibadah, kita harus mengoptimalkan ibadah, mempersungguh ibadah di 10 malam yang akhir. Rasulullah itu tidak hanya beribadah sendiri, beliau juga membangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk bersama-sama mendapatkan keberkahan dari Lailatul Qadar. Anak-anakku sekalian dan jamaah yang dirahmati Allah, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk meraih Lailatul Qadar? Beberapa amalan yang dianjurkan. Pertama, memperbanyak qiyamul lail atau salat malam, seperti salat tahajud, ya, salat hajat, salat sunnah yang lain. Monggo, untuk kelas 9 yang mau ujian, mau kelulusan, banyak-banyak salat hajat. Minta kepada Allah agar dimudahkan dalam proses belajar. Kelas 7, kelas 8, dan para pemirsa semuanya, banyak-banyak salat hajat. Kemudian yang kedua, tadarus. Memperbanyak tadarus Al-Quran. Karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian yang ketiga, perbanyak zikir, perbanyak istighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Yang keempat, kita perbanyak doa, terutama doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Doa yang diajarkan Nabi kepada Aisyah yaitu Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan yang berikutnya adalah perbanyak sedekah atau berbuat kebaikan yang lain, karena setiap amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Anak-anakku sekalian dan para pemirsa semuanya yang dimuliakan oleh Allah, Lailatul Qadar adalah malam penuh dengan keberkahan. Jika kita bisa meraih, maka ibadah kita pada malam itu akan setara sebanding dengan ibadah kita selama kurang lebih 83 tahun. Maka jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita lewatkan kesempatan ini. Mari kita manfaatkan 10 malam terakhir Ramadan dengan sebaik-baiknya, mengikuti teladan Rasulullah dalam beribadah dengan bersungguh-sungguh. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Lailatul Qadar, menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada hal kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan manfaat dan barakah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Akhirul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.